ceria, karena aku selalu menjaga kesehatan. Ya, artinya tidak terlalu sulit. Bagaimana? Karena pondasinya sudah dapat hal yang bagus, termasuk juga pondasi kesehatan. Ada banyak orang dewasa yang sering merasa trauma, terutama nih bapak-bapak nih. Bapak-bapak itu ternyata banyak laki-laki itu yang takut pergi ke dokter dan pergi ke rumah sakit loh. Jadi mereka tuh lebih memilih, mohon maaf ya, ini memang the true beneran. Jadi mereka lebih memilih satu alternatif. Kalau kita sendiri belum paham apa yang kita rasakan, maka dari itu kenapa setiap kali datang ke TK-TK kita nyasarnya di area emosi, pembentukan emosi anak, terus peran orang tua dalam pembentukan emosi anak. Karena itu tadi Bapak Ibu, kita menjadi tauladan utama bagi ananda kita. Tadi Mbak Mami sudah bilang belum, kalau kenapa ya kalau parenting itu seringkali dilakukan kepada anak 0 sampai 6 tahun. Belum. Ada yang tahu kenapa? Kenapa Bu, Pak? Soalnya bisa dikendalikan, maksudnya bukan dicencang ya. Tapi kita mampu untuk mengendalikan, merubah hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan kita, atau mungkin nilai-nilai yang ingin kita berikan. Itulah kenapa peran kita penting sekali. Aku tidak takut ke rumah sakit. Akulah si Kapten Yaskit, selalu semangat, ceria, energik. Pertumbuhan badanku pesat dan mengagumkan. Maka dari itu kenapa biasanya di beberapa anak KB atau beberapa anak TK itu ada kegiatan yang namanya screening tumbuh kembang di 5 aspek tersebut. Jadi apakah ini sosialnya kurang optimal atau mana sebenarnya motoriknya? Karena itu tadi ada beberapa anak yang memang apakah dia tidak mau berinteraksi atau dia mau berinteraksi tapi penyesuaian dirinya lebih lama dari anak yang lainnya. Dan memang kalau kita lihat kenapa biasanya ini sering sekali terjadi, Mbak, anakku itu ya Mbak, kalau diajak dites gitu ya, kalau dites psikotes atau apa, itu dia itu nggak bisa menjawab. Tapi kalau di rumah 1 sampai 10 itu lancar ya Mbak ya gitu. Nah itulah kenapa berarti ada satu hal di area tumbuh kembangnya yang belum optimal. Untuk ibu bekerja bukan berarti yang di rumah tidak bekerja nggih Bu nggih gitu. Tapi biasanya waktu dengan ibu bekerja itu banyak sekali tanggung jawabnya. 1, dia punya tanggung jawab di pekerjaannya, 2, dia punya tanggung jawab di suaminya, 3, dia punya tanggung jawab di anak-anaknya. Nah itulah yang perlu kita bagi, bagaimana sebenarnya caranya untuk mendekatkan dengan beberapa anak. Apakah kita harus menjadi seseorang yang labil? Karena kalau makna labil sendiri konotasinya negatif gitu. Tapi bagaimana emosi kita bisa fleksibel untuk beberapa ananda kita. Karena fleksibilitas kita itu penting Bu. Kalau punya anak 4 gitu tiba-tiba ngurus bayi, tiba-tiba nanti ngobrol dengan anak SMA dewasa gitu. Nah sebenarnya ketika itu sudah terjalin, kita harus sudah mampu untuk memberikan beberapa tanggung jawab ke anak yang lebih dewasa. Kayak mungkin kalau anaknya sudah SMA, oh Dek berarti kamu di rumah karena mama punya adik kecil, adik bayi, nanti nyapu dan ini bagian kamu ya, kayak gitu. Nah terus kalau untuk hal tersebut kita bisa mulai untuk melakukan pendekatan dan kelekatan di area ajak kencan aja Bu. Biasanya kan kalau anak-anak remaja kan ngeyel nih kalau dikasih bagian kerjaan, halo ibu ini aku disuruh-suruh gitu. Nah kita mulai ajak kencan, kita ngobrol bahwa ibu mulai kelimpengan gitu, ibu mulai kelimpengan deh, harus gimana ya, atau mas atau mbak mulai kelimpengan harus gimana ya. Nah itu ajak diskusi yang mana bisa diajak didiskusikan. Kalau seumpamanya ke anak yang nanti SMP itu kita sudah memulai atur waktu. Oh berarti kalau sama anak SMP taraf
tumbuh kembangnya tidak bisa selogically yang SMA gitu kan. Berarti kita turun lagi, di mana kita bukan menjadi labil tapi kita menjadi fleksibel. Lagi-lagi saya juga bilang bahwa konsisten itu memang sangat sulit gitu. Dan saya duduk sini. Saya duduk di sini menyampaikan materi bukan berarti saya sabar kepada Ananda juga gitu. Pasti ada yang namanya emosi-emosi yang belum terselesaikan. Tapi balik lagi, tapi seminimal mungkin kita menghindari yang namanya kekerasan. Karena apa? Itu akan diingat sampai anak kita dewasa. Kecuali satu, saya pernah bilang kalau anak saya sampai mencuri atau mungkin sampai melakukan penyimpangan seksual atau apapun yang tidak sesuai dengan nilai saya berani untuk memukul. Karena apa? Itu menjadi sebuah punishment bagi dia bahwa itu tidak baik. Tapi kalau cuma mungkin saja dia rewel atau apa, sedikit-sedikit dia nangis, kita sudah mukul, dia akan merasa tidak diterima gitu. Dia akan merasa bahwa kenapa ya ketika aku meluapkan emosiku, kenapa aku tidak dibetulkan, tapi aku selalu disalahkan, bahkan aku dipukul. Itu juga pasti yang terjadi di kita gitu. Dulu kenapa ya orang tua kita mungkin yang punya orang tua gampang mukul, jiwit atau apa, kita merasa bahwa kenapa ya dulu aku padahal cuma nanya kok bisa kayak gitu Pak gitu, tapi tiba-tiba dipukul gitu. Nah itulah yang menjadi memori. Kita sudah kehilangan satu core memori Ananda ketika kecil yang dibawa sampai dewasa. Dan Yasmin Kid bersama KB Safinda, sehat